Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sepertinya Ustadz sudah ada di dalam Zoom meeting. Mungkin kita bisa mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nu'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabiinnya, dan mudah-mudahan sampai kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk memulai kajian kali ini, terlebih dahulu ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Kang Fajri. Kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhdisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma yasturun nasu yara ahmalahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal muhirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanun wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbi khairi lasadid afala ya'lamu iza bu'sira ma fil kubur wa husira ma fis sudur inna rabbahu bihim yawma idzin lakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabsus. Takunul jibalu kal ihtil manfus. Fa'amma man sakulat mawazinu. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul adzim. Terima kasih kepada Kang Fajri yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Sebelum memasuki acara inti, ada pembacaan terlebih dahulu CV pemateri. Nama Ustadz Kun Kurniawan, pendidikan S1 Ma'had Al-Imirat Bandung, Dharma Negara Business and Informatics School. Terus ada pendidikan formalnya di SD Al-Irsyad tahun 2005 sampai sekarang. Terus ada SD Darul Hikam. Terus ada SD Nurul Fikri,
SMP IT Nurul Fikri. Mungkin sekian untuk pembacaan CV pemateri. Langsung saja ke inti acara, yaitu penyampaian materi dari Ustadz Kun Kurniawan mengenai urgensi paradigma tarbiyah Islamiyah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, menganugerahkan keimanan pada kita semua, sehingga malam hari ini, di malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, kita bisa melaksanakan salah satu di antara taman-taman ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, halaqah, medianya menggunakan Zoom. Mudah-mudahan walaupun kita berjumpa di dunia maya, ini lebih menguatkan kita supaya kita nanti dapat berjumpa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in, kepada para ulama, pada habaib, dan juga kepada kita semua yang senantiasa terus berjuang menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman malam hari ini? Sehat semua? Sehat ya, mudah-mudahan sehat. Ustaz. Ya, alhamdulillah sehat. Walaupun di rumah, tapi tetap bisa melakukan suatu hal untuk umat ini. Baik, teman-teman semua, malam hari ini kajian kita berkaitan dengan paradigma atau pentingnya berbicara tentang tarbiyah Islamiyah. Jadi kalau dibahasakan, diartikan tarbiyah itu adalah pendidikan, Islamiyah itu adalah Islam. Ya. Jadi kalau hari ini kita melihat konsep pendidikan, itu akan berhasil, dan ciri ataupun bukti bahwa satu konsep pendidikan itu berhasil ketika ada input, ada proses, kemudian ada output. Dan kita bisa melihat keberhasilan sebuah sistem pendidikan ketika ada ataupun ketika outputnya itu sama, lebih baik, lebih keren, gitu ya, lebih luar biasa. Walaupun inputnya berbeda-beda, ya. Input ini berbeda-beda. Setelah input ini masuk dalam sebuah proses yang disebut dengan proses pendidikan dan menghasilkan hasil yang sama, yang keren, yang lebih bagus, maka itu salah satu tanda bahwa pendidikan itu berhasil. Maka kalau kita berbicara hanya tentang konsep tarbiyah Islamiyah, yang kalau kita ingin melihat output dari proses ini, gitu ya, dari proses pendidikan Islamiyah ini, dari tarbiyah Islamiyah ini, maka kita akan membaca sejarah orang-orang hebat yang terlahir yang ini merupakan output dari pendidikan Islamiyah, gitu, dari tarbiyah Islamiyah. Kita mengenal sahabat yang Masya Allah luar biasa. Sahabat yang pertama setelah Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang kita, kalau disebutkan namanya Abu Bakar, kita akan kemudian terkesima dengan perjuangannya, kita akan kagum dengan keimanannya, kita akan mencontoh bagaimana cintanya beliau kepada Rasul Allah dan kemudian din ini, agama Islam ini. Kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena meyakini dan mempercayai apapun yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Ketika orang-orang lain yang ragu, ketika teman-teman yang seorang sahabat, yaitulah
Abu Bakar As-Siddiq yang meyakini Rasulullah SAW, sampai kita kenang dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada sedikit keraguan di antara sahabat-sahabat yang lainnya, tapi Abu Bakar sangat meyakini apa yang dilakukan, apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ini kemudian mendapatkan salah satu keutamaan. Kenapa? Dikarenakan dijamin masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala di antara 10 sahabat yang lainnya. Bahkan di tangannya tokoh-tokoh besar orang-orang Quraisy hari itu masuk Islam wasilah dirinya. Ya, seperti Zubair bin Al-Awwam, Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan lain sebagainya. Masuk Islam lewat wasilah beliau, sehingga Islam kemudian berkembang begitu pesatnya, sehingga tokoh-tokoh yang mengikuti apa yang diyakini oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya prestasi-prestasinya begitu hebat. Tentunya kita membaca prestasi di Abu Bakar ini begitu luar biasa. Sepeninggal Rasulullah SAW, Islam kemudian dikembangkan oleh beliau, dan Masya Allah Islam begitu berkembang di zamannya beliau. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu adalah output dari proses tarbiyah Islamiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tokoh yang kedua, teman-teman semua, kita berbicara tentang Umar ibn Khattab. Tidak seperti Abu Bakar. Abu Bakar yang kalau kita membaca sejarahnya, Masya Allah, beliau sudah dekat dengan Rasulullah. Umar ibn Khattab ini adalah seorang yang dia sangat membenci Rasulullah SAW. Lihat, inputnya berbeda. Inputnya berbeda, teman-teman semua. Abu Bakar dengan Umar itu memiliki perbedaan yang sangat khas. Gitu. Sebelum masuk Islam, Umar itu sangat membenci Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab saking membencinya akan menghambaskan pedangnya, akan menebas Rasulullah SAW dikarenakan kebenciannya. Kenapa benci? Karena dicekoki oleh orang-orang tokoh-tokoh Quraisy hari itu bahwa sosok Muhammad itu adalah orang yang menghancurkan keluarganya, memisahkan anak dari ibunya, dari ayahnya, kemudian menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Ada timbul kebencian dari Umar bin Khattab. Tapi lihat teman-teman, hidayah itu masuk, kemudian masuk dalam sebuah proses pendidikan yang intensif dari Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab ini menjadi sosok sahabat yang membela Rasulullah SAW mati-matian. Ya. Bahkan kita mengenal sebelum Umar ibn Khattab ini masuk Islam, Islam didakwahkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Tapi ketika Umar ibn Khattab masuk dalam Islam, Islam ini disebarkan dengan penuh keberanian, menghancurkan semua ketakutan. Kenapa? Karena ada satu tokoh yang sangat dihormati, bahkan sangat dibenci, dan lawan pun tidak berani dengan Umar ibn Khattab. Gitu. Kenapa? Karena beliau terkena dengan tubuhnya yang kokoh, kekuatan yang dahsyat, gitu ya. Ketika beliau bergulat di pasar Uqas itu senantiasa menjadi seorang pemenang, dan ketika Islam itu masuk dan dia masuk dalam proses tarbiyah menjadi sahabat yang memiliki keyakinan yang sama seperti sahabat-sahabat yang lainnya, kokoh keyakinannya, mantap keyakinannya. Dan inilah keberhasilan dari proses tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selain dari Umar ibn Khattab, saya menyampaikan kisah ini supaya ada gambaran bahwa hari ini proses tarbiyah ini, kalaulah pengertian segala macam teman-teman bisa baca, kita bisa baca. Tapi saya menyampaikan bahwa proses tarbiyah ini sangat-sangat penting sekali, urgent sekali, apalagi di masa yang sekarang yang kita kehilangan arah, banyak pemuda-pemuda kita yang kehilangan arah, harus seperti apa, harus bagaimana, gitu ya, di tengah kondisi yang begitu payahnya hari ini, di tengah kondisi virus yang di seluruh dunia ada. Nah, proses ini yang harus kemudian teman-teman lalui dan kemudian teman ikuti dengan sepenuh hati. Kita mengenal salah seorang sahabat yang lainnya, Utsman ibn Affan, yang ditikahkan oleh Rasulullah SAW dengan dua putrinya. Kenapa? Dikarenakan kesalehan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Bahkan sangat pemalu. Bahkan Rasulullah SAW pun berjumpa dengan beliau, Utsman ibn Affan, malu beliau. Kenapa? Karena beliau pun begitu malu. Bahkan malaikat menyampaikan Utsman adalah seorang sahabat yang sangat-sangat pemalu. Kita mengenal pun Ali bin Abi Thalib, seorang pemuda multitalenta, seorang pemuda yang berbagai macam potensi ada dalam dirinya semenjak kecil bersama dengan Rasulullah SAW, apalagi kemudian dipoles dengan tarbiyah yang begitu hebat dari Rasulullah SAW, sehingga Ali bin Abi Thalib kemudian berubah menjadi seorang pemuda yang bukan hanya sekedar berani, tapi secara keilmuan begitu hebat, gitu ya, begitu luar biasa, wawasannya luas, keimanannya kokoh, keyakinannya begitu hebat, sampai-sampai Ali adalah seorang sahabat yang berani untuk menggantikan posisi Rasulullah SAW ketika apa? Ketika beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah, satu-satunya sahabat yang berani menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, siapa? Adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena proses ini yang kemudian dilakukan, proses ini yang begitu hebat sehingga
Inputnya berbeda, tapi outputnya sama. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya dengan latar belakang yang berbeda, masuk dalam sebuah proses yang disebut kemudian dengan tarbiyah Islamiyah, dan outputnya sama. Begitu hebat keyakinannya, begitu santun akhlaknya, dan begitu luas wawasannya. Salah satu bukti bahwa proses pendidikan yang hebat, proses pendidikan yang begitu luar biasa, yang berhasil menjadikan anak didiknya, menjadikan siapapun yang masuk dalamnya menjadi pribadi-pribadi yang baru. Tentunya menjadi pribadi yang lebih hebat, lebih keren dibanding dengan sebelumnya. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara tentang tarbiyah ini, maka ada beberapa ayat yang kemudian saya baca ini berkaitan dengan proses tarbiyah ya. Yang saya bacakan inilah surat Al-Jumu'ah ayat kedua, nanti teman-teman bisa baca, boleh sekarang pun dibuka di surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Saya bold ada 3 kata yang dipergunakan di ayat ini. Ya, ini merupakan satu proses yang senantiasa melekat dalam proses tarbiyah Islamnya, yaitu yang pertama membaca, gitu ya, tilawah. Yang kemudian kedua tazkiyah, mensucikan diri, kemudian ta'alim, mengajarkan kitab sunnah. Maka 3 proses ini teman-teman semua, 3 langkah ini yang kemudian merevolusi, gitu ya, merevolusi kehidupan orang-orang jahiliyah dulu itu menjadi kejahilihan yang nyata, yang nampak di depan mata, menjadi sebuah tempat yang akan menjadi gurunya dunia. Kenapa? Karena seluruh dunia menjadikan tempat ini, Mekah ini sebagai pusat sebuah peradaban ketika itu. Kenapa? Karena awalnya kita kenal bahwa orang-orang jahiliyah dulu itu sebelum Islam datang, sebelum proses tarbiyah ini masuk ke dalamnya, ini jahiliyah. Jahiliyah dalam artian bukan tak mampu untuk membaca. Kenapa? Karena mereka ahli dalam berbagai macam, ahli berdagang, ahli membuat syair dan segala macamnya. Tapi kemudian mereka jauh dari sifat-sifat kemanusiaan, gitu ya. Kalau dulu mohon maaf ya, seorang laki-laki begitu bebas memperlakukan seorang wanita. Siapapun yang suka pada wanita itu bebas menyentuhnya, bebas harganya. Gitu. Tapi Islam datang, dirubah kejahilian, direvolusi kejahilian ini menjadi suatu hal yang sangat indah sekali. Sangat indah. Wanita tidak mudah untuk dipegang, tidak mudah untuk disentuh, dan Allah memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Bahkan dulu jahiliyah kan orang-orang jahiliyah dulu itu mohon maaf dari berbagai macam aspek kehidupan kan, kalau Islam itu masya Allah mengatur semuanya. Islam itu mengatur semuanya. Kalau kita dulu zaman jahiliyah, jadi teman-teman dulu zaman jahiliyah, gitu ya, zaman jahiliyah ke dalam kamar mandi saja, kita kalau nggak tahu ilmunya, kita belum mengenal proses tarbiyah ini. Kamar mandi ya selonong boy saja masuk dalam kamar mandi. Bahkan ada yang nyanyi di kamar mandi, bahkan kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan di kamar mandi, ya kita hanya sekedar berjuang saja di kamar mandi, kita mengeluarkan sesuatu di kamar mandi itu. Tapi lihat pas begitu kita ikut proses tarbiyah ini, kita kenal Islam ini mengatur ketika orang masuk dalam kamar mandi tidak seenaknya saja, gitu ya. Masuk dalam kamar mandi ada adabnya, diatur bagaimana doanya, kaki mana yang melangkah terlebih dahulu. Bahkan di dalam kamar mandi pun diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk istibro. Istibro itu kita dehem ketika kamar mandi. Ternyata ini ada penelitiannya kenapa kita harus berdehem ketika di kamar mandi. Salah satunya diantaranya adalah memberikan tanda bahwa ada orang di kamar mandi itu, gitu ya. Yang kedua, supaya untuk kesehatan. Kenapa? Karena biasanya ketika kita melakukan sesuatu itu ada sedikit tertahan dalam tubuh kita. Dengan berdehem itu akan keluar semuanya. Dan itu jahiliyah dulu. Dirubah, direvolusi, semua berubah. Ada aturannya, ke kamar mandi kiri dulu dengan doa, gitu ya, dengan doa jongkok lebih baik, gitu, jongkok lebih baik. Setelah itu keluar dengan menggunakan kaki kanan. Setelah itu kemudian berdoa lagi. Masya Allah. Ini dirubah semuanya. Maka pantas dunia ketika itu begitu gelapnya, Mekah, Madinah,
terang benderang dengan cahaya apa? Dengan cahaya Islam. Hasil dari apa? Hasil dari tarbiyah Islamnya. Kalau kita zaman jahiliyah, maka ulama itu menyampaikan salah satu dari tarbiyah ini fungsinya adalah memindahkan orang, gitu ya, merubah orang dari tadinya zaman jahiliyah. Gitu ya, jahiliyah itu bukan hanya sekedar satu tempat saja, tapi kemudian kita pun jahiliyah, dari jahiliyah menjadi masa yang terang benderang. Kalau kita dulu jahiliyah, kita sering baper, kita sering curhat sama orang, kita sering apapun lah gitu ya ke manusia. Tapi ketika kita sudah berhijrah mendapatkan tarbiyah di tarbiyah Islamnya ini, kita tidak baper, kita senantiasa meyakini bahwa ini adalah takdir terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah proses yang Masya Allah begitu luar biasa dilakukan sama Rasulullah. Satu, itu adalah bagaimana membaca, mensucikan, kemudian amal itu mengajarkan, ta'lim. Jadi 3 proses ini teman-teman semua yang ada dicampurkan, yang kemudian digabungkan, yang kita kenal dengan nama tarbiyah. Jadi saya ulangi, ada 3 konsep yang kita pelajari bersama-sama. Yang pertama tilawah, kemudian tazkiyah, dan kemudian ta'lim. Maka konsep ini, Masya Allah, ini adalah yang merubah suatu hal yang tadinya gelap gulita menjadi cahaya yang terang benderang, gitu ya, terang benderang. Nah, teman-teman semua, jadi tarbiyah ini kalau kemudian menurut pergerakan Imam Hasan al-Banna dari berbagai macam, ada dari 3 akar suku kata ya tarbiyah ini. Yang pertama robba yarbu, atau arti dari robba yarbu itu adalah tumbuh. Jadi tarbiyah ini adalah menumbuhkan seorang dari kekanakan ruh, akal, jasad menuju kematangan dan kedewasaan masing-masing untuk memetakan dirinya, menyikapi masalah-masalah dan mengemban tugas-tugas tarbiyah, gitu ya. Maka tarbiyah di sini disebut dengan improvement. Apa? Itu adalah menumbuhkan seorang dari kekanakan ruh, jasad, akal menuju kematangan kedewasaan masing-masing untuk memetakan dirinya, menyikapi masalah-masalah dan mengemban tugas dalam kehidupan dirinya, gitu ya. Maka tarbiyah yang pertama artinya adalah improvement. Pertama. Yang kedua, dari akar kata Arabia yurbi, artinya berkembang. Nah, setelah tumbuh teman-teman semua, maka kemudian dalam proses ini, setelah tumbuh, kemudian mengembangkan manusia muslim dalam kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang yang dia sebagai hamba Allah, Abdullah, atau kemudian menjadi seorang pengelola seisi bumi atau khilafah. Tugas kita kan 2, Abdullah, kemudian menjadi seorang khalifah. Apa artinya? Yaitu adalah pengelola seisi bumi ini. Nah, setelah teman-teman kemudian tumbuh, mengenal potensinya masing-masing dan mengembangkannya, jadi untuk yang kedua ini tarbiyah adalah development. Yang pertama improvement, yang kedua adalah development. Nah, yang ketiga, akar kata dari tarbiyah adalah robba ya rubu, artinya memberdayakan. Ia yang telah tumbuh dan berkembang, nah harus diarahkan menjadi apa? Menjadi berdaya guna, gitu ya. Islam memanggil manusia muslim untuk membuktikan keunggulannya. Jadi dari setiap kita memiliki keunggulannya masing-masing. Ya. Dari setiap keunggulan yang Allah berikan pada kita, maka kemudian tugas kita adalah memberikan manfaat bagi sesama. Nah, tarbiyah di sini artinya adalah empowerment. Ya. Jadi yang pertama improvement, bagaimana seorang itu menumbuhkan dirinya, mengenali potensi ada di dalam dirinya, yang merubah dirinya yang tadinya masih dalam keadaan kanak-kanak, gitu ya, tidak dewasa, bahkan kemudian mohon maaf ketika menyikapi masalah dia tidak mendapatkan solusi yang terbaik dikarenakan dia entah apa yang dilakukan. Tapi ketika masuk dalam tarbiyah ini dia menjadi orang yang bertumbuh, lebih dewasa, lebih kokoh keyakinannya, lebih kokoh keimanannya. Lebih hebat lagi ketika dia mendapatkan apapun, dia tidak akan pernah goyah untuk senantiasa mempertahankan keimanan. Karena yakin bahwa potensi Allah berikan pada dirinya sama. Apa potensi itu adalah potensi keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah menghinggapkan keimanan itu dalam dirinya, dia tidak akan pernah goyah sedikit pun, tidak akan pernah gedal keanginan ke orang sudah mengatakan. Artinya apa? Dia akan mempertahankan, menumbuhkan keyakinan itu akan senantiasa tumbuh menjulang dalam dirinya. Gitu ya. Siapa yang tidak kenal hari ini Bilal bin Rabah yang Masya Allah kalau dari segi fisik, mohon maaf, dari segi fisiknya berbeda dengan kita. Fisiknya berbeda dengan kita, tapi fisiknya ini tidak menjadikan masalah. Kenapa? Karena Allah memandang Bilal itu bukan dari fisiknya, memandang kita bukan dari fisiknya, tapi Allah memandang kita dari kekuatan keimanan yang ada dalam diri kita. Sehingga walaupun fisiknya berbeda dengan kita, walaupun fisiknya tidak putih seperti kita, gitu ya, tapi Masya Allah, terompahnya 500 tahun sebelum surga itu dibuka sudah kedengaran
suara perempuannya di surga. Artinya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tumbuh berkembang, gitu ya. Sumayyah, kita kenal Sumayyah. Siapa Sumayyah? Sumayyah adalah seorang wanita syahidah pertama, ya, mempertahankan keyakinannya dengan harus menghilangkan nyawanya, bahkan beliau pun memiliki anak yang Masya Allah, nah, suaminya pun sama seperti itu, tapi kemudian tumbuh bermekaran dalam jiwanya sehingga apa yang terjadi dia tetap kokoh mempertahankan keimanannya. Yang pertama tumbuh, gitu ya. Jadi robba yarbu, tumbuh. Tarbiyah menumbuhkan kedewasaan seorang, keyakinan seorang, sehingga apapun yang ada dalam kehidupannya dia pandai menyikapi masalah dalam kehidupannya. Improvement. Nah, yang kedua, tak hanya sekedar menumbuhkan itu, tapi kemudian harus mendevelopment, harus menggali potensi yang ada dalam dirinya. Gitu ya. Teman-teman hari ini berbagai macam latar belakang yang ada, gitu ya. Ada ahli biologi, ada ahli matematika, ada ahli kimia. Dia memaksimalkan apa yang Allah berikan pada dirinya, dia kemudian menggali potensi ada dalam dirinya untuk apa? Untuk menjadi seorang Abdullah, hamba Allah. Jadi, seyoganya apapun yang kita pelajari hari ini, harusnya itu akan mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang hari ini belajar matematika, matematika ini adalah sarana bagaimana supaya kita dengan matematika ini kemudian mendekatkan diri pada Allah. Gitu ya. Kita belajar dari matematika ada satu yang kemudian ada awalnya nggak ada akhirnya. Apa itu adalah angka. Nah, tafakur, kenapa angka ini ada awalnya tapi kemudian nggak ada akhirnya? Coba tanya kepada ahli matematika. Kalau angka itu ada awalnya, tapi hebatnya angka tidak ada akhirnya. Siapa yang membuat ini? Dialah Allah. Maka ketika dia belajar matematika, Masya Allah, berkembang keyakinannya, berkembang kemampuannya, dan perkembangan itu kemudian menjadikan dirinya sebagai Abdullah, sebagai hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kalau dia sudah taat, kemudian dia tidak akan pernah salah untuk mengelola bumi ini sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah di muka bumi ini. Sebagai seorang yang belajar kimia hari ini, potensinya di bidang kimia, maka dia akan belajar kimia dengan sebaik-baiknya. Dan setelah belajar kimia, maka dia akan menggunakan untuk apa? Untuk menggunakan untuk kemaslahatan dirinya, kemaslahatan umat, kemaslahatan keluarga, kemaslahatan negaranya, gitu ya. Maka yang kedua, tarbiyah itu berarti berkembang, ya, berkembang. Nah, kemudian teman-teman semua yang ketiga, ya, tak cukup menggali potensi, kemudian tak cukup mengembangkan apa yang Allah berikan pada diri kita, kemudian tak cukup kita hanya sekedar mengembangkan untuk diri kita sendiri, tapi kita harus memberdayakan, empowerment. Maka yang ketiga akar kata dari tarbiyah adalah robba ya rubu, yaitu ketika sudah tumbuh, sudah berkembang, maka harus diarahkan menjadi apa? Menjadi berdaya guna. Nah, Islam memanggil manusia-manusia muslim untuk membuktikan keunggulannya masing-masing dan memberikan manfaat bagi sesama. Gitu ya. Jadi tarbiyah di sini adalah empowerment, improvement, development, kemudian empowerment. Nah, berbeda dengan perjuangan dakwah dari guru kita Anis Mata, beliau mengartikan tarbiyah itu ada 3 kata beliau sama. Gitu ya. Kalau tadi improvement, development, dan empowerment. Kalau kata beliau tarbiyah itu adalah afiliasi, gitu ya. Kemudian yang kedua partisipasi, dan yang ketiga itu adalah kontribusi. Artinya, yang pertama, tarbiyah itu adalah membentuk seseorang yang kemudian dia begitu kokoh keyakinannya dan berkeberpihakan dia untuk agamanya. Gitu ya. Jadi apapun kita profesinya, maka kemudian kita akan mengharumkan agama ini. Kita akan mengharumkan Islam ini. Kita akan menjadikan apa yang kita miliki ini sebagai upaya supaya kita lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulnya, lebih mencintai Islam. Maka orang yang hari ini afiliasinya sudah terbangun, terbentuk, maka dia akan menjadi pribadi yang apapun profesinya, dia akan senantiasa memihak Islam. Gitu ya. Dimanapun dia berada, dia akan senantiasa mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim yang Masya Allah, yang akan menyebarkan kebaikan di muka bumi ini. Nah, yang kedua, partisipasi, artinya bahwa pribadi yang sudah kokoh afiliasinya kepada agamanya, kemudian kepada Rasul, kepada Allah, maka tak hanya sekedar kokoh dalam dirinya saja, tak hanya sekedar kemudian dia membela agamanya, tak sekedar berafiliasi pada agama, pada Rasulullah, pada Allah, tapi kemudian dia mengejawantakan apa yang ada dalam dirinya dengan apa? Dengan menjadi pribadi yang solih, gitu ya, solih. Dan tak cukup untuk menjadi solih, dan tak cukup kalau solih kan berafiliasi dirinya dengan Allah, dirinya dengan agamanya, dirinya Rasulullah, tapi kemudian dia tak cukup menjadi solih, tapi kemudian dia menjadi muslih. Artinya dia akan menularkan
apa yang ada dalam dirinya, kesolehan-kesolehan ada dalam dirinya, sehingga kemudian orang pun terdorong, termotivasi untuk menjadi pribadi yang muslih sebagai dirinya. Maka yang dia lakukan adalah untuk mewarnai orang-orang di sekitarnya, mewarnai keluarganya, mewarnai siapapun untuk menjadi pribadi-pribadi yang muslih, untuk menjadi pribadi yang saleh. Nah, teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, itulah partisipasi, gitu ya, partisipasi sekecil apapun yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau hari ini teman-teman semua partisipasi di lingkopnya masing-masing ataupun dimanapun lah berada, gitu ya. Karena kan kita berbeda peran sekarang. Ada peran yang mendengarkan hari ini, ada peran yang hari ini menyiapkan Zoom-nya, ada peran yang menghubungi teman-teman untuk supaya hadir di tempat ini, apapun partisipasinya. Tapi yakin bahwa kita merindukan orang-orang seperti ini. Kita merindukan orang-orang yang, Masya Allah, ketika melihat wajahnya itu tercermin keindahan. Kenapa? Karena wajahnya senantiasa dibasahi dengan wudhu. Kita merindukan teman-teman yang ada dalam satu halaqah, ada yang dalam satu kumpulan itu. Seorang sahabat yang Masya Allah, setiap malamnya dia bangun, kemudian dia mentawajudkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencuci tubuhnya, dia berwudu, kemudian dia bersujud, dia ruku, dan Masya Allah di penghujung malam itu dia menengok sebelah kanan, menengok sebelah kiri, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya kita merindukan tokoh-tokoh yang seperti ini. Kita merindukan pribadi-pribadi yang seperti ini. Siapa? Dia tak hanya sekedar mementingkan dirinya, tapi dia menatap sahabat yang di atas kanannya, di kirinya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya. Untuk apa? Untuk senantiasa mendoakan sahabatnya, mendoakan saudaranya, supaya mendapatkan keberkahan yang sama dalam kehidupan. Teman-teman semua, kita pun kemudian merindukan kalau hari ini kita masih dalam keadaan seperti ini ya, masih dalam keadaan harus online segala macamnya, tapi nanti pada saatnya kita akan senantiasa merindukan kumpulan-kumpulan halaqah gitu ya, kumpulan-kumpulan di mana kita kumpul di masjid, kita dalam satu bi'ah hasanah, kita dalam satu riungan, kita dalam satu tempat di mana yang satu dengan berbagai macam karakter, ada yang periang gitu. Orang itu kan berbagai macam ya. Ada yang periang, ada yang begitu indah senyumnya, ada yang pendiam gitu. Itulah kemudian warna dalam teman-teman kita, dalam halaqah-halaqah kita. Tapi hebatnya di antara mereka walaupun berbeda karakter, tapi Masya Allah setiap hari mengingatkan kita sudah sholat duha belum akhi, sudah tilawah belum akhi, berapa juz tilawahnya akhi, kemudian dijaga qiyamul lailnya akhi, Masya Allah. Itulah partisipasi, sekecil apapun partisipasinya teman-teman semua. Nah, setelah partisipasi, kemudian yang ketiga itulah kontribusi menurut Anies Mata ya, kontribusi. Kontribusi artinya memastikan setiap pribadi yang sudah berpartisipasi menuju pada usaha yang lebih maksimal gitu. Kontribusinya, apa yang dia lakukan, karya yang dia buat itu lebih besar lingkupnya, lebih hebat lagi kemudian daya gugahnya gitu, dengan kontribusi yang biasa dia lakukan gitu. Maka kemudian dari partisipasi ini kita Masya Allah merindukan, kita balik lagi ke partisipasi, kita merindukan satu lingkungan yang mengingatkan keimanan kita gitu ya. Berkumpul untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita. Kenapa? Karena apalagi kalau hari ini di rumah kita tak hati-hati untuk senantiasa menjaga keimanan ini, maka sangat mudah untuk futurnya, untuk turunnya. Ya. Baik, kita mulai lagi. Kita kenal dengan perjuangan Hanzalah. Ini kita kenal bahwa beliau adalah orang yang Masya Allah mengutamakan Allah dan Rasulnya. Tapi suatu ketika Abu Bakar bertanya pada Hanzalah, ya Hanzalah, apa kabarmu hari ini? Gitu ya. Kumaha kabarnya hari ini? Bagaimana kabarmu hari ini? Apa jawaban Hanzalah? Beliau menjawab, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku seperti orang yang munafik. Abu Bakar kaget dengan jawaban Hanzalah. Kenapa? Karena Hanzalah adalah seorang sahabat yang luar biasa lah. Kita mengenal bahwa beliau adalah seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena
mengutamakan jihad di jalan Allah dibandingkan dengan wanita yang telah dia nikahi gitu ya. Tapi ketika ditanya oleh Abu Bakar, Hanzalah, kaifa akhbaruk? Bagaimana kabarmu hari ini? Maka jawaban hari itu, Hanzalah, Masya Allah, mencengangkan Abu Bakar. Sesungguhnya, kata beliau, sesungguhnya aku seperti orang munafik. Kenapa kau mengatakan seperti itu? Ya, karena ketika aku bersama dengan Rasulullah, seolah-olah ketika Rasul menyampaikan tentang surga, keindahan-keindahan surga, maka seolah-olah surga itu di depanku. Dan ketika beliau menyampaikan tentang neraka, maka aku ingin sekali menjauhi neraka itu. Tapi ketika sudah jauh dari beliau, sudah tidak ada lagi halaqah ini, maka semuanya itu seolah-olah hilang tak berbekas. Gitu ya. Artinya bahwa keimanannya naik dan turun. Maka apa yang disampaikan Abu Bakar, sesungguhnya apa yang kau rasakan sama seperti yang aku rasakan ya Hanzalah. Nah, di partisipasi teman-teman semua ini, Masya Allah gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga keimanan ini, untuk menjaga bi'ah hasanah kita dalam satu riungan, dalam satu kumpulan yang disebut kita dengan halaqah, liqa, kemudian orang menyebutnya, atau ta'lim, orang menyebutnya, ini untuk mempertahankan eksistensi keimanan yang ada dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya kontribusi, itu adalah lingkup cakupan yang besar dari partisipasi yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kita lihat hari ini begitu banyak masjid-masjid yang hari ini sangat membutuhkan para takmir-takmir masjid yang piawai, yang handal mengelola masjid, sehingga masjid itu tak hanya sekedar dijadikan sebagai tempat ibadah saja, tapi kemudian masjid bisa difungsikan, masjid bisa digunakan untuk kebangkitan ekonomi umat, gitu ya, kebangkitan peradaban umat di masjid. Gitu ya. Bukankah Rasulullah bersama dengan sahabatnya mulainya dari masjid? Membangun umat, membangun ekonomi umat itu semuanya dari masjid. Maka teman-teman bersyukurlah nanti ketika teman-teman sudah hadir di dalam satu wadah gitu ya, wadah yang hari ini teman-teman ikut pelatihannya menjadi seorang leader, seorang pemimpin Islam ini, maka berbahagialah karena teman-teman akan dilatih untuk apa? Menjadi seorang kader yang bisa memfungsikan masjid, bukan hanya untuk berduduk bersama-sama mengkaji ilmu saja, tapi kemudian bagaimana masjid dijadikan sebagai apa? Sebagai pusat pergerakan umat, sebagai pusat peradaban umat. Maka nanti akan muncul Umar bin Khattab yang baru, muncul Abu Bakar, muncul seorang pembisnis seperti Abdurrahman bin Auf, muncul sebagai seorang negosiator yang sangat ulung Amr bin As, muncul seorang pejuang yang tangguh seperti Khalid bin Walid. Kenapa? Awalnya dari masjid. Nah, ribuan masjid yang kemudian bisa teman-teman ikut andil di sana, berkontribusi di sana, menjadi bagian apa saja dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, gitu ya. Bahkan kemudian banyak TPA yang hari ini masih membutuhkan uluran tangan kita, anak-anak yang Masya Allah gitu ya, membutuhkan pendidikan yang terbaik. Maka kemudian itulah satu peluang kontribusi kita untuk apa? Untuk mendidik generasi yang terbaik di zaman ini supaya bisa meneruskan langkah perjuangan teman-teman di masa yang akan datang. Ya, itu lingkup kecilnya, masjid, TK, TPA, atau teman-teman hari ini di LIKO gitu ya, mengurus satu perkumpulan, mengurus satu pertemuan, ada yang menjadi seksi UI, ungkaran ingkrik, ada yang kemudian begitu irit dalam keuangan dijadikan sebagai seorang bendahara, ada yang mampu berkomunikasi dengan baik menjadi seorang yang bagian humas, hubungan masyarakat, dan berbagai macam lah yang kemudian bisa teman-teman lakukan. Kontribusi, bagaimana apapun kontribusinya, sekecil apapun kontribusinya, tapi kemudian lingkupnya luas untuk umat ini, lingkupnya hebat untuk umat ini. Sampai nanti kontribusi yang besar seperti yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan, kemudian sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar gitu ya, Utsman bin Affan yang sampai sekarang investasinya ataupun kemudian wakafnya masih ada sampai sekarang ya, dengan jumlah yang sangat fantastis, dengan jumlah yang begitu besarnya gitu ya, yang sampai detik ini masih ada yang diberikan untuk umat, kemakmuran umat, bahkan Masya Allah harta kekayaannya begitu mudah untuk diberikan untuk perjuangan Islam ya. Maka teman-teman semua, afiliasi, partisipasi, dan kemudian kontribusi inilah perjuangan pergerakan menurut Anies Mata berbicara tentang tarbiyah. Nah, kalau hari ini kemudian apa yang ada dalam diri kita, bagaimana kontribusi kita, apapun yang teman-teman bisa lakukan dengan apa yang ada dalam diri teman-teman ya. Yang terpenting adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik di antara kita adalah siapapun di antara kita yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sebaik-baik di antara kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, memberikan manfaat. Kenapa? Karena apa yang ada dalam diri kita nanti yang akan dikenang adalah apa yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi proses tarbiyah ini adalah satu proses yang begitu hebat gitu ya.
pendidikan yang begitu keren, yang outputnya ini begitu hebat, menghasilkan pribadi-pribadi yang sampai hari ini kita kenang perjuangan-perjuangannya. Kemudian ya, kalau kita berbicara tentang Islam dulu, Islam itu adalah agama yang membawa kemajuan gitu ya. Kalau kita berbicara Islam, kalau dulu berbicara Islam itu orang akan mengenal, oh Islam itu adalah yang mengajarkan kemajuan. Islam itu yang membawa perubahan dunia gitu ya. Kenapa? Karena memang perubahan-perubahan, penemuan-penemuan itu hasil dari Islam. Itulah hasil dari proses yang begitu hebat yang disebut dengan tarbiyah Islamiyah. Nah, teman-teman semua, nah yang terakhir teman-teman semua, setelah proses ini, maka kemudian akan ada waktunya di mana umat manusia akan sulit membedakan antara pesona kebenaran Islam dengan kepribadian Muslim. Artinya bahwa keberhasilan dari proses tarbiyah ini, keberhasilannya adalah satu kata, itu adalah contoh yang terbaik, tauladan gitu ya, attitude ataupun contoh, keteladanan, role model, apapun kita menyebutnya, itulah satu proses yang digalakkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga lihat pergerakannya, lihat perubahannya begitu dahsyat. Gitu ya. Tak hanya sekedar membaca, tak hanya sekedar kemudian membersihkan diri, tak hanya sekedar ta'lim, tapi kemudian Rasulullah membungkusnya dengan apa? Membungkusnya dengan satu role model, dengan kepribadian yang bagus dan kepribadian yang hebat. Maka pantaslah kemudian ulama ini meyakini bahwa suatu ketika Islam itu akan jaya lagi, ketika proses tarbiyah ini kemudian dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka umat akan kembali bangkit, maka kemudian Islam akan jaya lagi, umat akan bersatu lagi, sehingga kemudian Islam ini akan berjaya di atas muka bumi ini. Ya. Begitu teman-teman semua yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya teman-teman bisa menggali informasi dari manapun gitu ya, tentang proses dari tarbiyah Islamiyah ini, karena banyak hal yang kemudian bisa didapatkan sama teman-teman nanti di prosesnya, di proses teman-teman ikut dalam organisasi ini, LDK ini, teman akan mendapatkan lebih banyak ilmu yang kemudian bisa teman-teman gali. Gitu. Baik, itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Kalaupun ada yang akan disampaikan, kemudian ada yang ditambahkan, boleh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selanjutnya mungkin langsung aja ya Ustadz ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan dari peserta ataupun panitia, dipersilahkan. Langsung aja dibuka mute-nya kalau ingin bertanya. Di sini ini kalau dilihat kondisi umat Islam itu kebanyakan sedang sibuk untuk memburu karir, status sosial, kehormatan diri, dan kesejahteraan keluarga. Nah, apakah fenomena tersebut itu diharapkan gitu oleh Islam dan oleh Rasulullah SAW pada zaman dulu? Terima kasih Ustadz. Baik. Fenomena yang terjadi saat ini, memang kita berada di akhir zaman gitu ya, di mana banyak saudara-saudara kita yang kemudian mengejar karir dan segala macamnya, tidak jadi masalah gitu, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena memang kemudian secara logis bahwa kita harus bagaimana caranya membuat nyaman kita berada di dunia ini. Maka kemudian apa yang kita lakukan? Jangan menyimpan dunia itu dalam hati, gitu ya. Tapi kemudian simpan akhirat itu dalam hati. Genggam dunia dengan tanganmu dan kemudian simpan akhirat dalam hatimu. Artinya bahwa apapun yang kita kejar hari ini, mengejar harta, mengejar dunia, mengejar apapun, itu adalah tujuannya. Satu, tujuannya adalah fokusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari uang hari ini, kita bekerja, dan memang kita harus bekerja, teman-teman semua. Kita harus bekerja gitu ya. Kita harus bekerja. Kita mencari kedudukan hari ini, pangkat dan jabatan. Memang itu adalah salah satu fitrah yang Allah berikan pada manusia. Artinya apa? Manusia itu membutuhkan, kalau dalam teori psikologi itu kan, manusia itu membutuhkan salah satunya penghormatan, penghargaan, gitu ya, kecintaan, rasa diakui, disayang oleh orang lain. Artinya wajar-wajar saja. Teman-teman nanti ketika sudah selesai kuliah, teman-teman kemudian mengejar karir, ingin menjadi seorang apapun itu ya, sedang kerja di kantoran ataupun menjadi siapapun gitu ya, tidak jadi masalah.
selama itu ketika tujuannya adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-teman mencari dunia, mencari uang segala macamnya, maka kita menggunakan semua yang kita dapatkan, semua yang kita miliki, uang itu untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Gitu ya. Untuk kemaslahatan umat. Bukankah orang kaya itu banyak bersedekahnya? Bukankah orang yang banyak hartanya itu banyak sekali bersedekahnya? Utsman bin Affan itu sedekahnya begitu luar biasa. Gitu ya. Rasulullah itu kaya, bersedekahnya seperti angin. Kenapa? Karena kaya raya. Kalau hari ini kemudian Islam itu nggak boleh kaya, bagaimana kita membangun ekonomi umat ini? Maka boleh saja kita mengejar dunia, mencari uang sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, untuk menggerakkan ekonomi umat. Kebayang kalau hari ini teman-teman semua, seharusnya kalau kita menggerakkan ekonomi ini dengan sebaik-baiknya, kita menggerakkan zakat ini sebaik-baiknya, gitu. Kita memfungsikan zakat sebaik-baiknya. Orang yang hari ini Muslim di Indonesia ini khususnya gitu ya, kan itu sekitar 80%. Kebayang kalau hari ini satu orang saja taruhlah yang kaya raya misalkan ya, yang kaya raya di Indonesia ini sekitar 50%. 50% ini mengeluarkan uang 200.000 saja tiap bulan, itu hasilnya miliaran rupiah. Dan tidak akan pernah ada orang yang fakir miskin. Kenapa? Dikarenakan orang yang kayanya kaya karena Allah Subhanahu wa taala. Cirinya adalah ketika dia mendapatkan harta, dia akan mensedekahkan hartanya. Karena seyogianya dia akan sadar bahwa harta yang dia miliki adalah apa? Adalah amanah yang Allah berikan. Maka harta yang dimiliki ada hak orang lain. Ada yang harus dia keluarkan berupa zakat, berupa infak dan sedekah. Nah, jabatan boleh, it's okay. Kenapa? Karena hari ini aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang di atas sana gitu ya, di pejabat kita, kalau nggak ada orang Islamnya repot kita, repot. Maka jabatan itu untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Nanti teman-teman akan menjadi anggota dewan misalkan, teman-teman akan menjadi wali kota, teman-teman akan menjadi RT misalkan lingkup kecilnya gitu ya. Maka membuat peraturan-peraturan yang menjadikan kemaslahatan umat gitu ya. Membuat perda misalkan atau membuat apalah peraturan di RW itu supaya masyarakat lebih dekat dengan Allah, masyarakat kemudian supaya menjauhi kemaksiatan, masyarakat supaya lebih dekat dengan masjidnya Allah. Boleh mendapatkan jabatan, boleh. Nah, dengan satu syarat bahwa jabatan itu untuk mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemaslahatan umat, gitu ya. Begitu Teh. Jadi tidak jadi masalah dengan fenomena yang hari ini terjadi, ya, terjadi. Tinggal kita saja, maka kewajiban kita teman-teman semua di kontribusi tadi bahwa kewajiban kita yang hari ini berbicara, yang ceramah itu bukan hanya saudara ustadz saja yang kemudian menyampaikan dengan kata-katanya, tapi teman-teman pun bisa berceramah, bisa menyebarkan, menyiarkan Islam dengan apa? Dengan ekonominya, dengan ilmunya, dengan matematikanya, dengan kimianya, dengan apapun yang teman-teman bisa lakukan. Sehingga lihat nanti mengkerucut menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Teh. Ya, mangga dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Satu pertanyaan lagi Pak Ustadz. Boleh bertanya, boleh menambahkan. Ada? Mungkin dicukupkan aja ya Ustadz, karena Siap. tidak ada lagi yang bertanya. Baik. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz atas materinya. Baik, kalau tidak saya akan closing. Ya, mangga Ustadz. Baik. Baik teman-teman semua, kalau tidak ada yang ditanyakan, tidak ada yang disampaikan, saya closing perjumpaan malam hari ini. Jadi mudah-mudahan proses tarbiyah Islamiyah ini yang kemudian sedang kita galakkan, maka berbahagialah bagi teman-teman hari ini yang sudah masuk dalamnya, ikut dalam satu proses ini, sehingga teman-teman akan menjadi pribadi yang baru, sehingga diharapkan bahwa akan muncul pribadi-pribadi yang Masya Allah seperti Khalid bin Walid, seperti Tariq bin Ziyad gitu ya, seperti Muhammad Al-Fatih, yang tak hanya sekedar kokoh keyakinannya, tak hanya sekedar kuat keimanannya, tapi kemudian kontribusi untuk umatnya begitu hebat, partisipasi untuk umatnya begitu hebat. Gitu ya. Tidak mudah perjuangan dakwah ini, tapi bagi siapapun yang dia berjuang untuk
menegakkan dakwah ini, maka Allah akan membantunya. Yakini bahwa apapun yang kita lakukan ketika ingin menegakkan Islam ini, maka Allah akan membantu kita. Allah akan membantu kita, Allah akan menguatkan kita. Ya, kalau hari ini kita duduk di sini, inilah satu perjuangan kita untuk apa? Untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan pandemi ini, dengan apa yang Allah berikan pada kita, semakin kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya, dengan serba keterbatasan, dengan serba kekurangan, tapi tetap saja bahwa ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf tidak bisa lama karena malam-malam kayak gini tetangga sekitar sudah pada istirahat, jadi saya tidak bisa berlama-lama, khawatir mengganggu juga. Jadi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Terima kasih. Asyukurukum syukran katsiran la ihtimamikum. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, mungkin ada sedikit kesimpulannya Ustadz dari apa yang udah tadi disampaikan oleh Ustadz. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang memberikan kebermanfaatan dan kebaikan kepada orang. Jadikanlah masjid menjadi sebuah tempat kebangkitan umat karena tarbiyah menumbuhkan dan mendewasakan seseorang. Tarbiyah sebagai bentuk pengembangan, tarbiyah menjadikan seseorang berdaya guna. Karena tarbiyah mengubah gelap menjadi terang, karena tarbiyah mengubah kerikil jadi halus pasir, karena tarbiyah mengubah hitam jadi bersih putih, karena tarbiyah mengubah hamba dunia jadi hamba Allah, genggam dunia dalam tanganmu, ingatlah Allah dalam hatimu. Mungkin sekian untuk acara materi ketiga dalam Islamic Leadership Training ini tentang urgensi paradigma tarbiyah Islamiyah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup aja dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mungkin saya berikan saja arahannya mungkin kepada Kang Sandi. Silakan untuk Kang Sandi. Ya, baik. Baik, terima kasih Kang. Saya izin ambil alih mungkin ya. Untuk selanjutnya bisa langsung aja ke apa? Ke saya selaku komdis mungkin untuk seluruh peserta. Baik, saya ingin bertanya kepada seluruh peserta bagaimana untuk apa tugas peserta semisal mengupload poin-poin penting gitu, apakah sudah dilaksanakan? Alhamdulillah sudah Kang. Alhamdulillah. Observernya sudah dicek bagaimana, apakah memang betul sudah melaksanakan semua gitu, atau ada yang tidak? Suara saya kedengaran untuk observernya? Bisa jawab perwakilan aja.